Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Elsa Mainanda Soliha dari kelompok 2 akan memaparkan materi presentasi mengenai sistem penerimaan kas yang termasuk ke dalam siklus pendapatan. Di sini saya tidak sendirian, melainkan saya ditemani oleh rekan kelompok saya yang sangat saya hormati, yaitu ada Nadia, ada Neni, dan Erika. Dengan demikian, mari kita mulai presentasinya. Baik, yang pertama di sini ada siklus pendapatan. Simpelnya, siklus pendapatan ini merupakan suatu alur kegiatan yang diawali karena adanya penyediaan barang atau jasa kepada customer, lalu selanjutnya menerima pembayaran berupa uang tunai atas kegiatan tersebut. Selanjutnya itu adalah sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas itu adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang, baik itu penjualan tunai maupun kredit, ataupun sering disebut penjualan piutang, yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Lalu, di sini juga ada penerimaan kas itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang secara tunai, ada pun yang secara kredit. Secara tunai itu, penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan. Lalu ada yang kedua, penerimaan kas secara kredit. Penerimaan kas yang melalui transaksi kredit melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan penerimaan kas. Simpelnya, penerimaan kas tunai ini adalah barangnya dikit dulu, tapi uang yang dikasihkan terlebih dahulu, sedangkan kredit barangnya yang dikasihkan, tetapi uangnya yang terakhir. Kemudian ada tujuan penerimaan kas. Nah, di sini tujuan utama dari penerimaan kas adalah melindungi kas yang diterima dari pelanggan dan mengkredit rekening piutang kepada pelanggan secara tepat. Karena setiap perusahaan itu kan pasti membutuhkan sistem informasi yang baik, terutama dalam proses penerimaan dan pengeluaran kasnya. Selanjutnya itu ada 4 fungsi penerimaan kas. Yang pertama itu ada fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur secara penjualan secara tunai. Yang kedua itu ada fungsi kas. Fungsi kas ini bertanggung jawab sebagai menerima kas ataupun menerima uang dari pembeli. Selanjutnya ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang disimpan yang akan dibeli oleh si pembeli dan menyerahkannya kepada fungsi pengiriman. Fungsi pengirim ini bertanggung jawab untuk membungkus barang yang telah dipesan oleh si pembeli dan menyerahkannya kepada si pembeli karena barang tersebut sudah dibayar oleh si pembeli. Oke, selanjutnya di sini ada suatu flowchart dari sistem penerimaan kas berdasarkan penjualan tunai. Untuk contoh kasusnya sendiri, ini tuh sistem penerimaan kas dimulai dari ketika ada seorang customer yang ingin berbelanja atau membeli suatu barang yang menurutnya sangat dibutuhkan olehnya. Lalu ketika telah menemukan barang tersebut, maka customer tersebut akan pergi menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini customer tersebut akan memberikan suatu data pembayaran, yaitu berbentuk uang tunai, yang selanjutnya akan diberikan kepada kasir. Setelah itu, setelah kasir menerima uang tersebut, maka kasir akan membuat laporan penerimaan kas, yang selanjutnya ketika proses tersebut telah selesai dilakukan, maka kasir akan memperoleh suatu dokumen berupa laporan penerimaan kas, yang selanjutnya laporan penerimaan kas ini akan diserahkan kepada bagian keuangan. Nah,
ketika bagian keuangan menerima laporan penerimaan kas tersebut, maka selanjutnya bagian keuangan akan membuat laporan penjualan tunai. Nah, di sini setelah proses tersebut selesai dilakukan, maka kemudian bagian keuangan akan memperoleh dokumen yaitu laporan penjualan tunai, yang di mana laporan penjualan tunai ini akan dibuat sebanyak 2, yang di mana pertama untuk diserahkan kepada pimpinan, dan satunya lagi akan dijadikan arsip untuk bagian keuangan. Nah, selanjutnya setelah pimpinan menerima laporan penjualan tersebut, maka hal tersebut merupakan alur terakhir pada flowchart sistem penerimaan kas ini. Kemudian ada alur flowchart di mana nanti customer ini melakukan pembelian barang secara kredit seperti itu. Nanti pada alur flowchart ini customer menuju kasir, di mana setelah kasir sudah menginput, nanti kasir itu mengirimkan faktur ke bagian piutang. Apa sih ke bagian piutang? Karena customer di sini itu kan pembelian itu melakukan secara kredit gitu. Nah, nanti bagian piutang melakukan pengecekan jatuh tempo. Kapan sih pembayaran itu harus dilakukan gitu. Nah, pengecekannya itu berdasarkan piutang atau faktur yang sudah dibuat seperti itu. Lalu selanjutnya, apabila sudah jatuh tempo itu dicek, maka bagian piutang mencatat waktunya nih, waktu jatuh tempo, membuat schedule umur piutang atau SUP. Nah, berdasarkan SUP tersebut, bagian piutang membuat surat tagihan piutang atau STP, dan STP dikirimkan ke pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan tersebut melakukan kredit. Seperti itu. Nah, pada saat pelanggan menerima STP dan melakukan pembayaran, pada saat jatuh tempo, pembayaran dikirimkan ke bagian piutang. Kemudian, bagian piutang menerima pembayaran dari pelanggan dan membuat faktur lunas sebanyak 2 rangkap. Nah, rangkap pertama itu dikirimkan ke pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan tersebut sudah melakukan pelunasan, dan rangkap kedua itu disimpan sebagai arsip. Kemudian, bagian piutang membuat laporan penerimaan kas dari piutang sebanyak 2 rangkap juga. Yang pertama dikirimkan ke bagian keuangan, dan yang kedua disimpan sebagai arsip. Lalu selanjutnya ada internal kontrol penerimaan kas. Ada beberapa di sini. Yang pertama, semua penerimaan kas sebaiknya disetorkan seluruhnya ke bank secara harian. Yang kedua, ada penanganan fisik pisahkan dari penyelenggaraan, pembukuan, dan kasir tidak berwenang terhadap pembukuan. Tentunya di yang kedua ini bertujuan agar tidak terjadinya fraud antara yang memegang keuangan fisiknya, antara pemegang keuangannya dengan yang melakukan pembukuannya. Jadi diharapkan untuk dipisahkan antara penanganan fisik dengan yang melakukan pembukuan atau pencatatan. Yang ketiga ada kasir harus memberikan kwitansi tanda terima dengan meninggalkan tembusan untuk arsip. Jelas di sini jika ada suatu transaksi, kasir itu suatu kewajiban untuk mengeluarkan atau menerbitkan kwitansi kepada pelanggan atau tanda sebagai tanda terima. Karena jika ada kwitansi, jika nantinya atau kedepannya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, ada bukti dari kwitansi tersebut. Dan tak lupa, kasir juga harus menggandakan atau mengarsipkan kwitansi tersebut, yang satu untuk ke pelanggan, yang satunya juga untuk disimpan. Dan yang keempat, dilakukan off-name kas secara periodik oleh pihak yang independen. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, udah beres.